Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Juni ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan dengarkan firman Yahweh. Namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita memperingati namanya Hari Pentakosta, artinya Hari Pencurahan Roh Kudus. Yaitu 2 Kamis yang lalu kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga dan dia setelah 10 hari kemudian maka terjadilah pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4 yang berbunyi demikian, Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Kita perhatikan di sini bagaimana para murid dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat untuk berdoa, yaitu pada saat hari pencurahan Roh Kudus, atau saya sering katakan hari ke-50. Dari mana hari ke-50? Kita ingat setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia tidak langsung naik ke surga, tapi masih berada di bumi selama 40 hari. Dan setelah 40 hari baru dia naik ke surga, 10 hari kemudian baru terjadilah pencurahan Roh Kudus. Hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus menyatakan kebesaran Yahweh. Sekali lagi, Roh Kudus menyatakan kebesaran Yahweh. Saudara, di akhir zaman ini, iblis sedang mempengaruhi pikiran manusia, hidup manusia kepada berpikir yang selalu negatif, berpikir yang selalu aneh-aneh, dan bahkan tidak sedikit manusia memikirkan hal-hal yang kotor dan najis. Kenapa? Karena iblis tahu manusia itu akan diperangkap supaya bisa terjerat dalam pekerjaan iblis, nanti sama-sama masuk di dalam neraka. Maka dia berbagai cara untuk mengintimidasi manusia itu. Karena itulah kita gereja di akhir zaman sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hadir di dalam diri pribadi lepas pribadi. Bukan tergantung tempat, bukan tergantung keadaan, tapi Roh Kudus itu mengurapi anak-anak Yahweh itu setiap saat agar menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, hari ini saya akan perjelaskan kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri seseorang? Yang pertama-tama, jika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka engkau yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu kita perhatikan di ayat yang ke-7 dan 8. Dan mereka, dalam Kisah Rasul tadi, dan mereka semua takjub kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea?
Dan bagaimana mungkin kita mendengarnya masing-masing dalam dialek kita sendiri yang dengannya kita telah dilahirkan. Di ayat yang ke-11, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Hal yang luar biasa. Orang Galilea bisa berbahasa yang dikatakan tadi dialek bahasa Elam, Media, Yudea, Mesopotamia, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Mereka berbahasa itu setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Padahal mereka tidak pernah kursus bahasa. Tapi dengan lahirnya, dengan hidup di dalam Roh Kudus, mereka bisa mengerti bahasa yang lain. Itulah kehadiran Roh Kudus membuat kita yang biasa menjadi luar biasa. Yang kedua, apalagi yang Roh Kudus kerjakan. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita memperkatakan kebesaran kuasa Yahweh. Sekali lagi, kita memperkatakan kebesaran kuasa Yahweh. Di ayat 11 tadi saya sudah katakan, dikatakan kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Sekarang yang orang sering bicarakan sehari-hari bukan kebesaran kuasa Yahweh, tapi yang dibicarakan adalah pekerjaan iblis, penyakit di mana-mana, kejahatan di mana-mana, kesulitan di mana-mana. Jika engkau membicarakan hal itu setiap hari, engkau bukan dipenuhi Roh Kudus, itu pekerjaan iblis. Karena iblis senang engkau membicarakan pekerjaannya yang merusak, mencuri, membinasakan. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu adalah mempermuliakan Yahweh. Jadi apapun keadaanmu yang sedang kau alami, selalu engkau memperkatakan kebesaran kuasa Yahweh. Itu peranan Roh Kudus yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang Roh Kudus kerjakan, bahwa Roh Kudus itu mengajari kita untuk menyembah Yahweh dalam roh dan kebenaran. Yaitu mengajari kita menyembah Yahweh dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Ya, perempuan Samaria berkata, di Yerusalem adalah tempat menyembah Yahweh. Tapi Tuhan Yesus katakan, saatnya sekarang menyembah Yahweh itu bukan di Yerusalem, bukan di bait suci, tapi menyembah Yahweh dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan bergantung tempat, bukan bergantung kiblat, bukan bergantung hari. Setiap saat dimanapun kau berada bisa menyembah Yahweh. Karena apa? Bait Roh Kudus yang sesungguhnya adalah tubuh kita ini, bukan tempat ibadah. Jadi mari kita merubah konsep yang selama ini salah. Di tempat ibadah engkau sungguh-sungguh memuji Yahweh, tapi di tempat lain engkau berkata yang tidak baik atau nyanyi lagu dunia, itu sangat keliru. Maka saatnya menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Kapanpun, dimanapun engkau bisa menyembah Yahweh itu. Yang keempat, Roh Kudus itu memberitahukan kemana kita harus melangkah. Bagaimana, yaitu Rasul Paulus ketika dia pergi ke dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6-10, dia mau pergi ke satu kota, tapi Roh Kudus mencegah mereka, kamu harus pergi ke daerah Makedonia. Akhirnya mereka pergi ke sana. Karena apa? Roh Kudus memberikan petunjuk kepada mereka jelas. Jika engkau dipimpin Roh Kudus setiap saat, apa yang harus kau kerjakan, Roh Kudus akan beritahukan. Apa yang tidak perlu kau kerjakan, Roh Kudus akan beritahukan. Kemana engkau melangkah, Roh Kudus akan beritahukan. Apalagi sekarang anak-anak yang mau sekolah, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, saat engkau mengerjakan soal-soal ujian itu, Roh Kudus akan memberitahukan mana jawaban yang paling tepat dari soal yang kau kerjakan itu. Maka biarkan Roh Kudus itu mengurapimu setiap saat, supaya engkau mengerjakan apa yang benar. Ya. Selain itu, apalagi yang Roh Kudus kerjakan bagi kita, yaitu Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita menyatakan kuasa Yahweh. Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita menyatakan kuasa Yahweh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 13-18, bagaimana ada orang-orang yang tidak suka kepada pengikut Tuhan Yesus ketika mereka penuh dengan bahasa Roh Kudus.
Mereka berkata mereka ini kemabukan anggur. Tapi Petrus yang tadinya dia seorang yang penakut menyangkal Tuhan Yesus, setelah penuh Roh Kudus dia berkata, saudara-saudara, mereka ini bukan mabuk anggur tapi dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan kitab nubuat daripada Nabi Yoel pasal yang kedua itu. Jadi kita lihat di sini kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi jangan engkau berkata aku penuh Roh Kudus, ketika engkau melihat orang lain salah, engkau tidak berani mengatakan itu salah, atau engkau seolah-olah bermuka dua di depannya, oh enggak apa-apa, di belakang engkau berkhianat. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan iblis. Kalau pekerjaan Roh Kudus itu berani mengatakan yaitu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi itulah bedanya Roh Kudus dengan roh iblis. Jadi tinggal engkau mau diurapi Roh Kudus atau diurapi roh iblis. Jika engkau suka berpura-pura dalam hidupmu, itu pekerjaan iblis. Roh Kudus itu berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apalagi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan firman Yahweh. Itu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12. Bagaimana ahli Taurat melarang Petrus dengan rasul-rasul yang lain jangan beritakan lagi nama itu. Tetapi Petrus dengan tegas, kami sudah menyaksikan mujizat yang dilakukan, kami tidak mungkin berhenti memberitakan Injil. Sekarang yang paling saya heran, ada banyak, baik termasuk hamba-hamba Yahweh, anak-anak Tuhan, yang diberitakan dalam mensosnya, yang di WA-nya, bukan tentang Injil, tapi tentang kekurangan, kejelekan orang lain. Maka bertobatlah engkau. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus, yang kau beritakan adalah Injil, berita keselamatan. Tidak ada jalan untuk masuk surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Jadi yang kau beritakan adalah percaya, terima Tuhan Yesus, engkau pasti selamat. Di mana-mana topik pembicaraanmu adalah itu. Bukan ketakutan, bukan berita kebohongan, bukan berita gosip dan segala macam. Jadi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, yang kau sampaikan kepada orang lain adalah kabar baik, yaitu Injil itu. Itulah peran Roh Kudus. Yang berikutnya, apalagi yang Roh Kudus ajari kepada kita, Roh Kudus membuat kita taat kepada Yahweh daripada manusia. Lebih taat kepada Yahweh daripada manusia, ya. Kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 12 itu juga bagaimana orang Farisi melarang mereka untuk, tadi saya sudah singgung, memberitakan Injil, tapi Petrus dengan rasul yang lain, kami tidak mau mengikuti perintahmu, kami tetap mengikuti perintah daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saat dia mau terangkat, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar dan baptis mereka. Jadi kita lihat di sini, sekarang ini banyak orang lebih taat kepada aturan manusia daripada aturan Tuhan Yesus. Sudah lama engkau mengikut Tuhan Yesus, tapi lebih percaya engkau nasihat nenek moyangmu daripada firman Yahweh. Itu sangat keliru. Harusnya engkau lebih percaya kepada firman Yahweh daripada nasihat nenek moyangmu. Tapi engkau lebih percaya kepada nasihat nenek moyangmu, berarti engkau dikendalikan oleh roh jahat. Maka bertobatlah supaya engkau dipimpin Roh Kudus. Engkau lebih taat kepada aturan Yahweh itu daripada aturan manusia. Berikutnya apalagi yang Roh Kudus lakukan, yaitu membongkar kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagaimana Ananias dan Safira ditegur oleh Petrus. Kau jangan mendustai Roh Kudus. Kau menjual tanahmu dengan harga segini, tapi kau laporkan tidak seperti itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dapat membongkar segala kebobrokan, kebohongan, pekerjaan iblis. Maka betapa kita beruntungnya punya Roh Kudus yang sanggup memberikan kuasa kepada kita membongkar semua kebohongan pekerjaan iblis.
Jadi tetap kerjakan. Yang terakhir adalah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8-9. Hikmat itu pengetahuan khusus dari Yahweh bagaimana menyelesaikan satu perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biar kita belajar hari ini dan seterusnya, tetaplah dipenuhi Roh Kudus. Jika engkau benar-benar dipenuhi Roh Kudus, maka lihat kemuliaan Yahweh itu melingkupi engkau. Kemanapun engkau melangkah, Yahweh menjagaimu, memeliharamu, membungkusmu dengan otoritas surgawi, dan engkau akan dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yahweh. Demikian firman Yahweh, biar kita andalkan kuasa Roh Kudus setiap saat, yang paling utama supaya kita layak bertemu dengan Tuhan Yesus kalau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini firman, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kehadiran Roh Kudus dalam diri kami bukan sekedar biasa, tapi Roh Kudus membuat kami menjadi luar biasa. Kami kagum, kami bangga Engkau memberikan penolong, penguat, penghibur bagi kami, yaitu Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak mendengarkan firman ini, supaya belajar hidup dalam pimpinan Roh-Mu setiap saat. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, kuatkan, teguhkan mereka. Berkati gereja-Mu, persatukan semua, supaya minum dari satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.